Kamu harus kuat, Rin. Ya mas, aku juga sebenarnya nggak pengen kepikiran kayak gini. Cuman aku nggak pernah lo lihat papi sampai stroke kayak gitu mas. Aku sedih, aku kepikiran, aku takut mas. Semuanya campur aduk aja. Ya. Kamu harus kuat. Ya. Makasih ya mas. Kamu itu perempuan yang kuat. Kamu itu perempuan yang paling kuat yang pernah aku tahu, Rin. Kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Makasih ya mas. Angkat aja mas. Penting tadi kerjaan. Kerjaan bisa nunggu saya. Tapi keluarga aku nomor satu. Kebangetan kamu, Saka. Udah cukup kamu perlakukan aku nggak ada harganya dibanding perempuan itu. Aku akan rebut kamu lagi, karena kamu itu punya aku. Punyaku. Ri, dalam keadaan sakit aja, kamu masih bikin perasaan aku gak karuan kayak gini, Ri. Sampai kapan aku bisa menutupi kekalutan hatiku di depan Arin?
Kusuma. Kusuma. Ini aku Anjani. Aku nggak tahu lagi mana yang lebih menakutkan buatku. Mengetahui kalau perempuan itu yang selama ini dicintai Mas Kusuma ternyata bukan aku. Atau selamanya aku nggak akan mengetahui rahasia apa antara Mas Kusuma dengan perempuan itu. Di mana sebenarnya perempuan itu selama ini? Di mana anakku? Apakah dia masih hidup? Apa? Katakan sekali lagi. Di mana anakku? Tuhan. Papi udah sadar. Ya, Pi? Gimana, Pi? Hah? Kenapa, Pi? Hah? Iya, Pi. Iya, Pi. Papi tenang ya. Papi tenang. Tarik napas, Pi. Papi istirahat dulu. Papi istirahat dulu ya. Mami udah senang banget. Papi udah sadar. Papi istirahat dulu ya. Istirahat, Pi. Cepet sehat ya, Pi. Cepet pulih, Pi. Keberadaan anakku pasti ada kaitannya dengan Ridwan. Dia adalah kunci yang bisa membawaku menemukan anakku. Kirim orang untuk menyelidiki di mana keberadaan Ridwan. Supirnya Kusuma yang dulu. Dan cari tahu detailnya tentang Ridwan dan juga keluarganya. Baik, Bu.
Ai belum nikah lagi. Jangan makan Ai. Jangan makan Ai. Jangan. Tolong. Ih, Nyong. Kagetin aja. Lagian kamu itu loh, sundel bolong. Bukannya nemenin aku malah tiduran, enak aja. Namanya orang capek, ketiduran. Lagian ngapain sih jam berapa ini bukannya tidur? Malah gangguin orang kayak Demit aja masih gentayangan jam segini. Enak aja. Aku tuh khawatir banget tahu nggak sama bapak sama ibu. Tak susulin aja ya ke rumah sakit, kasihan loh ibu tuh. Oh, udah nggak apa-apa, nggak usah sedih, tenang aja. Serkus tuh udah pasti baik-baik aja. Kenapa sih seneng banget mencari kesempatan dalam kesempitan, bukannya nolongin malah bukti. Stop ya kedap-kedip. Apa sih? Dateng-dateng gangguin. Perasaan kita ini mah udah lama kan nggak pernah foto keluarga bareng. Terakhir waktu sebelum Galvin nikah. Benar kan? Nah, makanya sekarang ini Papa pengen kelihatan bagus, ganteng, muda, kayak Galvin. Berkenan kan? Kayak Galvin. Lah kenapa emang? Iya kan? Sadar dong, sadar Pak. Tuh ikat tuh. Perut. Galvin nggak ada perutnya tuh. Gimana sih? Mana perut? Nggak ada, Pak. Mama segitunya sama Ada Papa perutnya ya. kayak gitu, dibilang gagah, ganteng. Mama itu jahil ya. Ma, Papa ini pengen cepet-cepet ya. Foto ini dicetak besar, terus ditempel di dinding itu. Nah, kalau itu Mama setuju. Nanti kita pajang di sini. Iya, Tamu benar. ya kan? Kita foto berlima, ya kan? Kita pajang nih di ruang tamu sini, biar orang tahu kalau kita berlima ini sangat bahagia banget. Sebentar, Iya kan? Sebentar. Berlima maksudnya? Ya berlima. Kan kita berempat. Apa? Mama, Papa, Galvin, Riri, sama calon baby, ya kan? Iya. Iya. Pokoknya kita bikin foto yang banyak ya nanti ya. Harus. Oh ya sayang, ini fotografernya mana? Kok belum datang? Katanya sih tadi udah deket sih mas. Kayaknya beberapa menit lagi nyampe. Kita tunggu aja ya. Oke. Oke. Oh ya, kamu udah tahu kan spot-spot foto kita nanti? Untuk lokasi pemotretan spotnya sih Riri pikir ada 3. Yang pertama di taman, halaman depan sama ruang tengah. Oh iya, wajib keren, tuh keren. di ruang tengah harus tuh. Ya. Siap. Kayaknya fotografernya udah datang deh mah. Kayaknya Aku udah bukain datang. pintu ya? Enggak usah. Aku aja yang kesana. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, tunggu. Hai mas, kita bisa langsung foto. Hai sayang. Lo ngapain sih kesini? Lo nekat banget. Ya, gua kan sini mau buat pemotretan lo kan. Lo kemarin udah reservasi. Enggak. Lupain. Pergi dari sini. Pergi. Senyum-senyum lagi. Nah, ini baru ganteng nih. Thank you Bon, support lo nih. Tapi tetap aja Bon, kalau gue cuman kerja di kafe kayak gini, gak mungkin gue dapet restu. Lo apaan sih mikir kayak gitu? Itu cuma mindset lo doang. Kalau mindset lo udah buruk, hasil lo juga bakal buruk, Tom. Udah lo gak usah mikir aneh-aneh. Anggap aja ini kesempatan lo untuk ngebuktiin ke Yuna sama nyokapnya kalau lo adalah laki-laki yang terbaik yang bisa didapetin sama Yuna. Kamu gak perlu buktiin apa-apa, Tom. Buat aku tuh kamu tetap yang terbaik. Tapi aku suka penampilan kamu hari ini. Ganteng banget. Makasih Yun. Paling enggak ya aku harus rapi dulu lah. Kan mau ketemu sama calon mertua. Tom,
Aku cuman pengen kamu tahu, apapun pandangan ibu ke kamu gak perlu jadi orang lain. Karena aku suka kamu yang apa adanya. Dan ketulusan kamu, itu yang bikin kamu jadi laki-laki yang terbaik buat aku. Makasih ya Yun. Omongan kamu ini bikin aku termotivasi untuk jadi laki-laki yang terbaik buat kamu. So sweet. Kebiasaan. Yan, itu Riri kok lama banget nemenin fotografernya? Apa langsung ngecek lokasi? Coba kamu lihat. Terus kalian bantuin, kamu tuh gimana sih sebagai suami gak peka banget. Iya, Ma. Iya, aku cek ya. Bentar ya, Pak, bentar ya. Siapa sayang? Kevin? Lu ngapain kesini? Gue kesini mau pemotretan istri lo. Soalnya dia kemarin udah reservasi ke studio buat pemotretan hari ini. Mungkin ini saatnya gue harus cari tahu ada apa antara Riri dan Coki. Oh gitu. Ya udah kita mulai aja, langsung. Boleh? Sayang, fotonya boleh kita reschedule aja nggak? Badanku tiba-tiba nggak enak, kepala aku jadi pusing. Ya jangan dong, masa dia reschedule? Kasian kan, Coki udah datang jauh-jauh ke sini, terus nggak jadi. Cok, kita langsung mulai yuk. Yuk. Ayo sayang. Mas, ayo mas, cepet mas. Ya bentar sayang. Iya Mi. Iya. Ini udah mau TW kok ke rumah sakit ya Mi. Sebentar ya Mi. Iya Mami tenang dulu dong ya. Tenang. Ariana sama Mas Saka OTW sekarang. Iya. Gimana sayang? Mas, gimana nih Mas? Kondisi Papi tuh semakin drop Mas. Kita kayaknya harus terbangin Papi ke Singapura deh. Oke, aku coba urusin akomodasi papi sama mami sekarang ya. Ya cepetan Mas. Halo? Iya saya dengan Saka bener. Kalau terbangnya nanti sore bisa nggak? Bisa. Bentar sayang. Iya soalnya harus secepatnya mas. Baik, ya. Sama satu lagi, ya sekalian sama buat tempat tinggal mami papi dan transportasi udah aman semua ya begitu mami mendarat. Iya, baik. Nanti kabarin saya lagi ya. Oke. Gimana? Aman mas? Aman semua saya. Mami sama papi bisa terbang sekarang juga ke Singapura. Kamu harus siapin kemungkinan terburuk, Rin. Seandainya papi kamu gak akan kembali lagi, berarti dendam aku terbayarkan tanpa aku harus mengotori tangan aku untuk menghancurkan papi kamu. Yuk, kita bisa berangkat sekarang nggak? Ya. Yuk. Pi, kalau papi masih mikirin urusan perusahaan, Mami minta tolong banget, Pi. Jangan pikirin lagi ya, Pi. Karena itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan papi. Mami gak mau sendirian. Jangan tinggalin Mami ya, Pi. Mami mau terus bersama dengan papi. Siap, Pi. Hilangkan pikiran negatif. Ini kesembuhan papi. Nih Ariana sama Mas Saka udah di sini. Arin,
Arin, Mami takut banget, Rin. Iya. Nih, dokter dan semuanya pasti mengusahakan yang terbaik buat papi. Ya, pasti. Gimana? Kalian sudah urus semua untuk keberangkatan papi ke Singapura? Saka udah siapin semua kok, Mi. Mau dari pesawat, rumah Mami di sana, mobil yang jemput Mami di bandara udah aman semua, Mi. Nanti nomornya tinggal Saka kirim ke Mami. Terima kasih ya, Saka. Kamu memang mantu yang sangat bisa diandalkan sekali. Mami nitip Arin dan titip perusahaan ya, Saka. Iya, Mi. Udah kalau gitu, Rin. Mami mau packing baju-baju Mami sama baju-baju papi. Biar Saka anterin Mami ya. No. Gak usah. Gak usah, Saka, biar Mami naik taksi aja. Oke, Mi. Kita ke Singapura ya, Mi. Biar Mami senang. Sehat ya, Mi. Rin, doain papi ya. Setiap kamu sholat, doain papi sehat lagi. Pasti. Mami harus ingat papi itu kuat banget nih. Lo ya. Satu, dua. Oke, nice. Next pose. Nice. Saya boleh nggak minta tolong tante di switch sama Mas Gavinnya biar di depan. Oh, oke. Mas Gavin di depan, Maminya di depan sana. Oke, kita lanjut ya. Lanjut lagi ya. 1, 2, 3. Sorry. Mbak Riri boleh agak sedikit relax nggak biar nggak terlihat tegang? Sayang, kamu jangan tegang dong, kamu relax aja. Ntar kalau kamu tegang fotonya nggak bagus loh. Iya sayang, iya. Oke, lanjut ya. 1, 2. Oke. Coba kalau maminya boleh peluk Ririnya gitu dari belakang ya. Siap. Nah, oke. Saat ini kamu bisa tertawa bahagia bersama keluarga Wijaya. Tapi kita lihat aja sebentar lagi bagaimana kamu hancur
bahkan lebih hancur daripada aku. Oke, ini Om, kita lihat dulu nih hasilnya. Hasilnya bagus banget. Boleh dilihat tuh. Keren banget. Ya. Ini keren ini. Papa senyumnya kayak gitu. Ini cantik banget. Tapi tegang gitu. Deg-degan, Mam, deg-degan. Nah, nanti hasilnya saya cetak, terus nanti hasilnya saya kirim ke Om dan Tante. Oh, oke. Ini nih, bagus. Oh iya. Mas Oki, ya, habis ini jangan duduk pulang. Kita makan sama-sama ya, oke? Boleh Om. Sayang. Apa sayang? Kamu mau kemana? Mau ke dapur nyiapin makanan. Katanya Coki mau makan di sini. Oh, oke. Iya. Sebentar ya, sayang ya. Keren kan Om? Keren banget ini, bagus nih. Sebentar ya, sebentar. Oke. Ya, halo. Oh ini. Oh, enggak, saya boleh izin. Oke. Oh, silakan. Di sini lurus nanti belok kiri. Oke, makasih Om Tante. Iya, kirimnya langsung. Permisi. Ibu cari siapa ya? Saya cari Pak Kusuma. Karena tadi saya menghubungi pihak rumah sakit, katanya Pak Kusuma sudah pulang. Apakah beliau ada di rumah? Bapak sedang dalam perjalanan menuju Singapura untuk berobat, Bu. 30 menit lalu ibu pulang. Tapi katanya mau berangkat lagi buat ngantar Bapak. Kusuma dibawa berobat ke Singapura. Aku makin sulit mengorek keterangan dari dia. Ridwan apa masih bekerja di sini? Loh kok ibu tanya Ridwan? Oke, permisi. Siap. Terima kasih. Bu, ibu dengan siapa ya? Nanti kalau Bu Devi pulang akan saya sampaikan. Saya Ibu Wiryo Sudirjo. Sepertinya aku pernah ketemu deh sama orang ini. Tapi di mana ya? Kalau dia tahu Ridwan, berarti teman mamanya Bapak. Tapi kok aku nggak inget dia ya? Halo sayang. Lo ngapain sih pakai acara kesini, Coki? Ngapain? Ngomong-ngomong, keluarga lo harmonis juga ya. Terutama tuh, suami lo tuh kayaknya cinta banget sama lo. Tapi gimana ya reaksi mereka kalau seandainya mereka tahu ya laki-laki yang depan lo ini pernah nanam benih di hamil pertama lo gimana ya? Apa tuh? Pak? Tapi gimana ya reaksi mereka kalau seandainya mereka tahu ya laki-laki yang depan lo ini pernah nanam benih di hamil pertama lo gimana ya? Apa tuh? Pak? Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Au! 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 Sayang, kamu kenapa? Au, sakit lagi, Mama. Sebelah mana sayang? Sakit lagi. Sebelah mana? Ayo, Ibu. Au. Kita ke kamar ya. Kamu istirahat aja ya. Kenapa kamu masih tahu? Iya, pelan-pelan ya. Papi. Hati-hati suster, hati-hati suster. Pelan-pelan ya suster, pelan-pelan. Hati-hati masuk ke ambulan ya suster ya. Doain Papi ya, Rin. Semoga Papi segera pulih. Amin. Kita doa sama-sama ya, Mi ya.
Gimana pun jangan lupa jaga diri, jangan lupa makan. Ya, kalau ada apa-apa kabarin. Iya nak. Pokoknya kita selalu keep kontak ya nak ya. Kamu di sini juga hati-hati baik-baik ya. Saka, Mami titip Arin ya. Titip perusahaan juga. Kami juga jaga kesehatan ya, Mi ya. Mami jalan ya. Iya, Mi. Nih hati-hati nih ya. Ya sayang. Lindungilah papi dan mamiku ya Tuhan. Beri papi kekuatan supaya papi cepat pulih. Pelan-pelan. Oke, asik. Bentar, oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Mas, hati-hati. Oke. Bisa. Buka sendiri. Sakit. Ri, kok bisa tiba-tiba kontraksi? Nggak tahu Ma, nggak tahu. Aduh sakit banget Mama. Aduh. Kayaknya gue harus ngomong sama dia. Mas kamu mau kemana? Temenin Riri aja di sini, jangan tinggalin Riri ya. Aduh sakit banget. Vin, kamu jagain Riri ya. Biar Mama sama Papa keluar dulu ambil minum ya. Sayang, kamu istirahat dulu ya. Ya. Iya Ma. Ayo Pak. Udah yuk. Kamu istirahat ya. Sakit. Sakit ya sayangnya? Iya. Kamu tiduran dulu yang bentar. Kepalanya mana sih? Ya oke. Ma, kok Riri bisa begitu sih, Ma? Tiba-tiba perutnya sakit gitu, kenapa sih? Bisa, itu kontraksi. Bisa dadakan gitu kok. Tadi kan berdiri terus, ya kan? Mas, kenapa Om, Tante? Itu Coki, Ririnya kontraksi gitu. Iya. Ya. Oh, oke. Semoga kehamilan Riri nggak kenapa-napa ya, Tante, Om. Iya Mas, makasih. Oh iya Om, Tante. Saya minta maaf ya, saya nggak bisa ikut makan siang bareng. Karena saya udah ditungguin di studio. Oh, enggak apa-apa. Ya udah. Kalau emang kayak gitu ya, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Mungkin next time kita bisa makan sama-sama ya. Siap. Oke, Mas, terima kasih untuk hari ini. Ya, ini fotonya. Saya tunggu hasilnya ya. Makasih Om, Tante. Saya Iya, permisi. sama-sama. Makasih ya. Ya, makasih ya. Tuh udah selesai fotonya. Sebentar sih memuaskan foto ini ya. Maaf Bu Rio kalau saya terlambat karena saya sedang mengurus keberangkatan Pak Kusuma yang sedang sakit ke Singapura tadi siang. Pak Saka, tidak ada alasan apapun yang bisa menghambat ketidakprofesionalisme kerja. Kali ini saya maafkan, karena saya menganggap Anda masih terlalu muda dan belum kompeten. Tapi saya harap ini menjadi pertama dan terakhir Anda tidak profesional kerja, karena sangat merugikan waktu kami semua. Jelas Pak Saka? Baik Bu. Oke, kita bisa mulai meetingnya sekarang. Silakan.
Bu Wiryo ini perempuan yang lebih berbahaya daripada pemimpin laki-laki. Pantas saja sekarang dia yang menguasai seluruh bisnis perusahaan Wiryo Sudirjo Group. Silakan, Bu. Saya cari Pak Kusuma. Apakah beliau ada di rumah? Beneran deh, kayaknya wajah ibu itu ndak asing. Cuma masalahnya pernah lihat di mana ya? Tapi kok tadi nanya ini bapak ya, bukan ibu. Atau jangan-jangan wanita itu Bu Ariana pasti lagi sedih banget sekarang karena kondisi Pak Kusuma. Kenapa lo, Dit? Muka lo kok ketukuk kayak gitu? Sebel ya? Nggak ketemu sama Pak Saka sehari. Apa urusannya sama lo? Mau muka gue ditekuk kek, bete kek, seneng kek. Kepo banget sih urusan orang. Wow. Berani lo ya jutek sama pelanggan? Udah mendingan sekarang lo siap-siap buat nyanyi deh. Sel, sorry ya, sorry banget. Lo sendiri kesini? Mau nonton Bona? Loh, hai, Rin? Loh, Besti? Hai, Besti. Gimana bokap lo udah dibawa ke Singapura? Lo duduk dulu aja, yuk. Duduk dulu yuk, sini yuk. Gue bikinin lo makanan spesial ya? Sebentar, bentar ya. Thank you, Sel. Nih, makanan kesukaan lo. Thank you Sel, tapi gue lagi nggak nafsu makan. Jangan gitu dong, Bu. Ibu kan harus jaga kesehatan, nanti sakit loh. Gue setuju sama Cecil. Lo mau makan sekarang atau gue suapin? Nggak makasih. Ah, lo pasti capek ya. Gue pijitin aja. Sini. Udah, kalian gak usah lebay. Gue gak apa-apa. Gue malah seneng. Bisa ketemu sama kalian lumayan lah. Bisa ngehibur hati gue sedikit. Pokoknya Rin, kita semua doain semoga Om Kusuma cepat sehat dan bisa kumpul lagi sama keluarga. Amin. Makasih ya kalian doanya ya. Ya udah, gue bikinin minuman kesukaan lo ya. Gue langsung yang bikin, tenang aja. Ibu Selin. Ternyata lo itu benar-benar fake bestie ya? Sorry, maksud lo apa ya? Lo itu benar-benar fake bestie. Lo gak mau barusan? Lo sadar, gue udah berubah. Harusnya lo.
Ngapain lo masih ngajar-ngajar Saka? Yang gak akan mungkin jadi milik lo, Dita. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Ini apaan sih? Kok berantem mulu? Dita, mulai hari ini lo gue pecat. Oke. Gue juga males kerja sama orang fake kayak lo. What? Kenapa, Dit? Kamu tanya aja sama istri kamu. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari aku, Ri? Syukurlah Mi kalau gitu. Iya, Ariana pasti doain semoga semuanya berjalan lancar Mi. Tapi Mami jangan lupa istirahat ya. Iya Mi. Bye Mi, love you. Sayang. Mas, besok aku ada jadwal konseling pagi sama dokter Bayu. Aku yang nganter ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Aku sama Pedro aja kayak biasa. Kamu kan harus ngantor. Kamu tunggu sini sebentar, sayang. Sebentar aja. Panas kaki kamu. Apa nih, Mas? Aku bawain kamu air panas, udah aku taburin sama garam. Jadi nanti kalau kamu rendam kaki kamu, mudah-mudahan peredaran darah kamu tambah lancar. Sini. Panas banget loh, hati-hati. Sini, sini. Makasih ya, Mas. Aku nggak tahu apa jadinya aku tanpa kamu. Aku juga nggak tahu kalau aku tanpa kamu seperti apa, Rin. Mungkin setelah aku berhasil membalas dendam aku pada Pak Kusuma, aku bisa benar-benar hidup bahagia sama kamu, Rin.
Asalkan kamu gak pernah tahu apa yang akan aku lakukan pada papi kamu. Kalau hasil dari catatan ini, saya lihat kamu banyak progres yang sangat baik ya. Ya, mungkin karena kamu sudah berani bertemu Coki, sumber trauma utama kamu. Jadi kamu gak usah sering terapi lagi setiap sesi kita. Kamu menunjukkan progres yang sangat baik, Ariana. Kamu tenang dan kamu mampu mengendalikan situasi. Apa itu kesimpulannya berarti saya udah sembuh dan saya nggak perlu terapi di sini lagi, Bayu? Kamu harus masih terus kontrol, tapi tidak rutin. Oke. Ariana, saya ingin menawarkan kamu untuk menjadi mentor di sesi grup konseling kita di sini. Saya lihat progres kamu sangat baik. Kamu salah satu pasien yang memiliki progres baik di sini. Itu tugasnya ngapain ya? Hanya sharing pengalaman saja. Oke. Boleh sih, boleh. Ya mungkin bisa jadi healing buat saya dari rutinitas kantor. Kalau kamu mau, kita bisa mulai hari ini. Kebetulan pas banget ada jadwalnya. Gimana? Oke. Yuk, langsung aja. Terima kasih ya. Kamu udah luangin waktu kamu buat menjadi narasumber. Ya, my pleasure. Dan Arin mau langsung pulang? Mobilnya oke, siap. Oh iya, saya lupa bilang sama Pedro. Pedro, saya mau ikut sesinya Dokter Bayu sama pasien-pasien lain, jadi nggak langsung pulang. Gitu? Iya, tunggu aja dulu ya. Siap, Non. Kamu nggak apa-apa? Kalau kamu nginep badan, kamu ikut di sesi kedua aja ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Kamu yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Mungkin karena darah rendah aja, soalnya kan stres banget mikirin mami sama papi. I harus standby nih. Kayaknya Dokter Bayu bikin jadwal tambahan biar bisa lama-lama sama Non Arin. Sudah, yuk kita lanjut jalan. I harus kirim ke suhu I nih. Bandel nih kayaknya dokter nih. Saka, aku tuh mau cerita sama kamu soal Selin. Dia tuh kemarin kurang ajar banget sama aku. Tapi ceritanya panjang. Aku mau aku cerita sambil ditemenin makan siang sama kamu. Oke? Kalau kamu gak mau, aku bakal gangguin kamu terus. Ya kamu pilih aja tempatnya, nggak usah jauh dari kantor ini. Aku masih banyak kerjaannya. Gak apa-apa, tenang aja. Aku pilih tempat. Oh, Saka? Saka mau kemana, Saka? Pasti si istri banyak nikah itu bikin drama lagi. Bikin Saka makin jauh sama aku. Saya mau nanya satu hal sama ibu-ibu mbak-mbak juga. Apa sih kesalahan terbesar yang suami mbak atau ibu pernah lakuin? Satu kata aja atau dua kata boleh? Dari mbak. Selingkuh. Selingkuh. Pemarah dan pembohong. Marah dan pembohong. Selingkuh dan gak perhatian lagi. Selingkuh dan gak perhatian. Oke. Saya pernah ngalamin semua itu di dalam pernikahan saya sekarang. Saya pernah dibohongin, saya pernah lihat suami saya jadi orang yang pemarah, saya pernah diselingkuhin, saya juga pernah hampir kehilangan perhatian suami saya karena kita sering bertengkar hebat. Semua yang
ibu-ibu dan mbak tadi sebutin pernah saya rasain. Tapi kenapa hubungan saya, pernikahan saya masih bertahan sampai sekarang? Saya selalu ingat momen di saat suami saya memegang erat tangan papi saya. Saat itu suami saya mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya Ariana binti Kusuma. Saat itu saya langsung bilang sama diri saya sendiri, oke, kita udah terikat dalam pernikahan. Berarti saya harus sama-sama siap untuk menerima kekurangan dan kelebihan suami saya. Mau dia pemarah, pembohong, mau diselingkuhin, apapun itu harus saya terima. Nikah cuma sekali. Sayang. Apa sayang? Kamu mau kemana? Mau ke dapur nyiapin makanan. Katanya Coki mau makan di sini. Oh, oke. Aku harus langsung menemui Coki hari ini. Jadi kalau misalnya ibu atau mbak ada masalah sama suami, coba aja diingat dulu momen akad nikah itu. Semoga dengan begitu nanti kalian jadi lebih tenang. Tapi rumah saya seperti neraka. Karena ya gitu, suami saya suka bohong, sehingga membuat saya curiga dan marah. Tapi suami saya marah-marah balik. Iya, wajar. Tapi di saat momen seperti itu, kalau saya boleh saran, sebaiknya jangan balik marah. Karena ketika satu lagi menjadi api, yang satunya harus menjadi air. Kalau dua-duanya sama-sama api, nanti nggak kelar masalahnya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Ariana? Oke, berakhir sudah pertemuan kita pertama hari ini. Semoga semua yang ada di sini pulang ke rumah nanti bisa jauh lebih baik dan bisa ramah sama suami. Oke, sampai sini aja pertemuan kita ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya Ibu. Terima kasih ya. Ariana, makasih ya. Kata-kata kamu tadi keren banget. Sudah seperti motivator di TV. Enggak kok, cuman sharing pengalaman aja. Sayang, kamu di sini? Aku kan support istri aku dong. Iya, ini kenalin Dokter Bayu, psikiater aku. Senang bertemu dengan Anda. Saya Saka, suaminya Ariana. Terima kasih dokter udah bantu istri saya terus ya. Sudah kewajiban saya. Sekali lagi terima kasih Ariana. Ya, sudah bantu sesi sharing kita hari ini. Sama-sama. Ayo sayang. Oh, yuk. Mari dong. Hati-hati jalan. Iya dokter.
Gimana? Lancar ya? Siapa bro? Cowok itu siapa? Kelihatannya bukan orang baik-baik. Mereka ngomongin apa ya? Woi, apaan sih lu, Vin? Apaan? Gue udah tahu kelakuan busuk lo, Coki. Lo ngomong apa sih? Hah? Lo jangan sembarang nuduh, Vin. Lo berhasil morotin istri gue. Dan sampai sekarang gue gak ngerti. Kenapa dia bisa terperdaya sama lo? Lo jangan sembarang nuduh, Vin. Mana buktinya? Mana buktinya? Gue punya bukti banyak, Coki. Kalau dia transfer banyak banget buat lo. Oke. Berarti Riri udah ketahuan sama lo. Ya udah lo tanya aja sendiri sama istri lo. Istri tercinta lo, Vin. Bener-bener lo ya. Mas, gak apa-apa, Mas. Ayo, Mas, ke rumah sakit, Mas. Gak apa-apa. Oke, kita gak apa-apa. Makasih, makasih. Aduh, ini gawat nih. Ini gawat kalau sampai Coki ketemu sama Mas Galvin, terus dia ngomong semuanya, beberin semuanya ke Mas Galvin. Aduh. Mas Galvin. Mas. Udah dong, meetingnya jangan lama-lama. Aku minta maaf deh ya. Maafin aku ya. Tapi kenapa harus aku yang minta maaf ya? Padahal sebenarnya tuh harusnya aku tahu yang bete, Mas. Kamu nih ya, sewa Pedro buat jadi mata-mata aku. Pantesan aja dia tuh selama ini kayak detektif gitu loh. Terus tiap aku masuk mobil nih ya, dia kayak ngos-ngosan gitu, kayak orang habis lari-larian, kayak lari maraton. Tapi harusnya Pedro tuh aku training dulu ya, supaya dia nggak ketahuan sama kamu. Ya aku ngerti sih, mungkin kamu cemburu, tapi kamu gengsi, nggak mau dikasih lihat ke aku. Nggak, aku nggak cemburu. Aku cuma nggak suka ngeliat kamu lebih terbuka sama laki-laki lain dibanding aku, suami kamu sendiri. Mas Bayu itu psikiater aku. Dia tuh dibayar emang untuk dengerin curhatan aku. Terus gimana dong? Tapi dia kan laki-laki, sayang. Terus? Dan kamu perempuan, cantik. Kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran si dokter Bayu-Bayu itu. Ya ampun, curigaan banget sih. Biasanya sih kalau laki-laki lagi cemburuan, posesif, curigaan, itu katanya selingkuh. Kamu selingkuh lagi? Mulai. Lain kamu. Makanya kamu tuh jangan insecure dong. Jadi Pedro udah cerita juga soal orang yang ngebuntutin aku.
Enggak, dibuntutin gimana? Kamu dibuntutin? Oh, mungkin Pedro lupa kali, karena waktu itu kan kita lagi hektik juga soal papi. Tapi nggak apa Mas, udah nggak penting. Yang penting aku baik-baik aja. Ya pokoknya kamu kalau kemana-mana sekarang harus sama aku. Kalau nggak kamu nggak usah keluar rumah. Gimana? Ya atau aku sewain kamu bodyguard supaya kamu kalau kemana-mana biar kelihatan kayak Bu Wiri sendiri juga, mau nggak? Kamu lebay banget sih sayang. Kamu tahu nggak, tanpa kamu dan Pedro, aku bisa jaga diri aku sendiri. Angkat dong Mas. Teleponnya kok nggak diangkat sih? Aduh, Mas Gavin di mana ya? Mas Gavin kenapa? Kok memar? Kamu kenapa? Mana yang sakit sayang? Mana yang sakit? Yang sakit mana? Jujur sama aku. Kamu punya rahasia apa sama Coki? Nggak ada, saya nggak ada rahasia. Kita ke kamar aja yuk, kamu istirahat ya, sayang. Kamu lihat aku. Berhenti bohong sama aku, Ri. Kalau kamu sayang dan cinta sama aku, harusnya kamu nggak perlu bohong. Apalagi di rumah tangga kita ini. Nggak ada, Mas Gavin. Nggak ada. Aku nggak sembunyiin apa-apa. Ayo kita ke kamar kita, sayang. Tolong jawab aku, Ri. Vin, ini ada apa sih? Hah? Kalian ribut kenapa? Loh, Vin, tunggu itu kamu luka kenapa? Apa yang terjadi, Vin? Aku nggak apa-apa. Tolong Mama jangan ikut campur urusan rumah tangga aku. Iya, nggak bisa gitu dong. Ini sebenarnya ada apa? Ada apa? Cerita sama Mama. Ma, tolong kasih kesempatan aku nyelesain masalah aku sendiri, tolong. Oke, kalian selesai. Mas, kita ke kamar aja yuk. Kamu rahasiain apa? Nggak ada, sayang. Nggak ada. Ayo kita istirahat aja ya, Mas. Kamu jawab. Rahasia apa yang kamu sembunyikan dari aku, Ri? Jawab. Siapa itu? Coki. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya! Enggak, Mas nggak mau. Vin. Gimana, Ri? Suami lo udah balik dengan Salma? Cukup omong kosong ini. Sekarang kamu bilang sama aku, rahasia apa yang kamu simpan dari aku? Hah? Kenapa kamu transfer begitu banyak uang ke Coki? Kenapa, Ri? Mas Gavin, maafin Riri ya. Dengerin Riri dulu, aku mohon. Maafin aku sekali ini. Riri bakal ceritain semuanya, tapi jangan marah-marah kayak gini, Mas. Riri mohon. Maafin Riri, Mas. Maafin Riri ya.
Sebenarnya kehamilan aku yang dulu itu adalah anak Coki, Mas. Kamu keguguran kemarin itu bukan anak aku. Bukan anak aku. Mas Gavin dengar dulu ya. Aku hamil dari Coki. Itu alasannya Coki selalu minta uang sama Riri. Itu aja alasannya. Kalau Riri nggak turutin, Coki bakal bilang sama Mas Gavin dan Riri nggak mau. Riri takut. Yun, ayo balik. Nanti aja deh Tom. Kenapa? Aku males kalau di rumah nanti ibu ngomongin soal perjodohan terus. Kayaknya aku nginep di rumah Selin aja deh. Loh jangan dong, justru kamu harus pulang. Kasian loh ibu kamu sendiri. Nanti kalau kamu gak pulang-pulang dikiranya aku yang bawa kamu kabur. Nah, bener kan dugaan ibu? Dia tuh nggak pulang-pulang anak saya gara-gara kamu kan? Bukan gitu Bu, salah paham Ibu. Justru tadi Tommy yang nyuruh Yuna pulang kok. Cuman Yuna masih mau di sini. Kamu paling bisa-bisaan. Kamu jamin ya, jauhi anak saya atau anak saya segera bawa pulang ke Tasik. Kamu udah cepet tiket Bu. Pulang. Tom. Bu, udah. Wah, Bu Anjani beda banget deh. Dulu masih terlihat lugu, sekarang makin tua makin cantik, keren lagi. Nggak habis pikir loh aku. Ya, halo Bu. Bias, saya minta tolong ya. Kamu ke kamar saya, tolong cariin dokumen catatan kesehatan Bapak. Ya, soal kemarin saya nggak bawa, ketinggalan. Nanti kamu kasih ke Pedro dan titipin ke Ariana. Jadi biar Ariana nanti yang kirim ke Singapura. Iya Bu, baik. Nanti saya carikan. Terima kasih ya, Bi ya. Jangan lupa ya, Bi. Oh iya Bu, tadi ada perempuan yang cari Ibu. Siapa, Bi? Kalau aku ndak kasih tahu ada tamu, nanti aku kesalahan. Tapi kalau aku lancang sebut soal perempuan yang namanya Anjani, lebih kacau lagi. Aku cari aman aja deh. Halo, Bias? Namanya Bu Wiryo. Wiryo siapa gitu Bu? Kayaknya sih teman lamanya Bapak, soalnya nyariin Ridwan juga loh Bu. Perempuan bertanya soal Ridwan. Ya ampun Riri. Jadi kamu keguguran kemarin itu bukan anak aku. Hah? Kamu ada main di belakang aku sampai kamu hamil anaknya Coki. Gak kayak gitu. Kayak gitu, Riri kamu. Tolong. Riri kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Tolong Ma, tolong jangan ikut campur Ma, aku bisa menyelesaikan ini. Tolong Ma.
nggak main api sama Coki, Mas Gavin. Riri nggak main api. Ada alasan lain kenapa harus Riri kayak gitu, Mas Gavin. Nggak kayak gitu ceritanya. Nggak kayak gitu. Coki cuman mendonorkan benihnya di rahim aku. Itu aja kok, Mas. Gak ada alasan lain. Cuma kamu bilang, cuma. Kenapa harus benih dari Coki? Kenapa nggak dari aku aja? Karena kamu nganggap aku mandul dan nggak bisa punya anak gitu. Gak kayak gitu, Mas Gavin. Gak kayak gitu, sayang. Maafin aku ya. Riri punya alasan lain kenapa Riri ngelakuin itu. Apapun yang kamu bilang sekarang, itu nggak akan mengubah keadaan. Kalau kamu udah bohongin aku, kamu udah ngelakuin kesalahan besar. Aku kecewa sama kamu. Aku nggak nyangka kamu setega itu sama aku. Kamu dengar ya? Kamu dengar? Selama ini aku sudah mencoba jadi suami dan calon ayah yang baik buat kamu. Tapi apa? Aku harus dengar semua ini dari istri aku sendiri. Aku mulai berpikir sekarang, apa jangan-jangan kamu hamil sekarang ini, itu juga anaknya Coki, bukan darah daging aku. Mas, kamu kok ngomong kayak gitu sih? Kamu tega banget ngomong kayak gitu. Ini baby kamu, Mas. Ini darah daging kamu. Sekarang gimana caranya aku bisa percaya sama kamu setelah aku mendengar semua ini, Ri? Mas, dengerin aku dulu. Aku nyesel. Aku memang salah, tapi bukan berarti baby ini punya orang lain. Baby ini darah daging kamu, Mas. Bisa gak sih kamu maafin aku? Dengerin aku aja. Mau kemana, Mas? Mas Gavin, dengerin aku dulu. Lepasin, lepasin. Mas. Don't even touch me anymore, okay? Aku butuh waktu sendiri. Jangan ganggu aku. Mas. Mas Gavin. Mas. Mama. Lepasin. Mama dengerin Riri dulu, Mama. Lepasin! Lepasin! Saya benar-benar kecewa sama kamu ya, Ri. Mending sekarang, beresin semua barang-barang kamu dan pergi kamu dari rumah saya sekarang juga. Pergi! Mama maafin ibu. Mama jangan ngomong kayak gitu. Saya nggak butuh menantu tukang bohong seperti kamu. Pergi sekarang juga. Pergi! Mama. Pergi! Ridwan, maksudnya Ridwan supir kita gitu? Ada perlu apa dia datang ke rumah? Kalau soal itu sih saya nggak tahu ya Bu ya. Apa mungkin itu Anjani? Makanya ada telepon misterius beberapa kali. Oke, Bi ya, terima kasih informasinya, Bi. Jangan lupa dokumennya ya, Bi. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan aku salah. Mudah-mudahan ibu yang kemarin bukan Anjani. Yang penting aku udah sampaikan ke Bu Devi supaya kalau nanti terjadi sesuatu aku tidak disalahkan. Ya Allah, lindungilah keluarga Bu Devi yang udah seperti keluargaku sendiri ini ya Allah.
Bagaimana caranya aku bisa membuka rahasia ini sesegera mungkin? Kalau benar dia adalah Anjani, ini gak bisa dibiarkan. Dia sudah berani muncul, datang ke rumahku dan mencari suamiku. Cukup omong kosong ini. Sekarang kamu bilang sama aku, rahasia apa yang kamu simpan dari aku? Hah? Kenapa kamu transfer begitu banyak uang ke Coki? Aku pikir selama ini aku yang selalu bersikap kurang baik sama kamu sebagai suami. Aku merasa bersalah. Karena berpikir aku terlalu kejam sama kamu. Karena belum bisa mencintai kamu sepenuhnya. Tapi justru kenapa kamu yang sekarang bikin aku kecewa? Aku hamil dari Coki. Itu alasannya Coki selalu minta uang sama Riri. Itu aja alasannya. Kalau Riri nggak turuti, Coki bakal bilang sama Mas Gavin dan Riri nggak mau. Riri takut. Aku pikir kamu adalah wanita sempurna yang akhirnya mendampingi aku untuk menggantikan Ariana. Tapi kenapa kamu harus melakukan hal sebesar ini dan membuat aku hilang percaya sama kamu? Mama jangan nangis, Ma. Maafin Riri ya, Ma. Riri nggak niat bohongin Mama, bohongin Papa, apalagi bohongin Mas Gavin kok. Kamu bilang maaf. Saya tuh benar-benar kecewa ya sama kamu. Dulu saya pikir kamu itu istri yang terbaik untuk anak saya, Gavin. Ternyata apa? Ternyata kau bukan istri yang terbaik. Mama, maafin. Masih. Sekarang juga kau pergi. Pergi! 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 Gimana? Udah ada informasi lanjutan belum? Saya sudah menemukan tempat lama tinggalan Jani. Tapi menurut yang sekarang orang itu tinggal, rumah ini sempat terbakar, Pak. Dan menewaskan perempuan. Apa iya ya Anjani udah meninggal? Gini aja, kamu kirimin alamat lengkapnya ke saya. Saya mau cek langsung dan saya harus tahu sendiri, saya harus lihat sendiri. Oke, siap. Baik, Pak. Nanti saya kirim alamatnya. Ri? Ri, kamu di mana? Ri? Rin? Riri mana? Aku udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu Riri. Riri udah pergi dan Mama yang usir dia. Mama usir Riri malam-malam gini, Ma. Iya. Udahlah, Vin. Kamu nggak perlu nyariin dia lagi. Vin, dia itu bukan istri yang baik buat kamu. Berani-beraninya dia udah bohongin kamu dan ngebiarin benih orang lain masuk ke rahimnya dia. Udah ya, Vin. Mama akan carikan pengganti Riri. Nanti Mama akan carikan yang lebih baik dari Riri. Oke? Ma, aku tahu Riri punya kesalahan, Ma. Tapi bukan begini caranya dengan mengusir dia malam-malam gini, apalagi Riri sedang hamil, Ma. Vin, tapi itu kan belum tentu itu anak kamu.
Bisa aja benih itu sama seperti yang sebelumnya. Udah deh, mendingan kamu ceraikan dia, biar kamu nggak khawatir lagi. Ma, aku tahu Mama kecewa sekarang. Sama kayak aku, Ma. Aku juga kecewa. Tapi bukan gini caranya, Ma. Kalau Mama usir dia malam-malam gini, terus terjadi apa-apa sama Riri gimana, Ma? Pokoknya Galvin sekarang akan cari dia. Vin. Mau kemana? Udah nggak usah nyariin dia, biarin aja. Hai sih. Nggak bisa. Aku tetap akan cari Riri. Galvin akan kembalikan dia ke rumah orang tuanya dengan selamat, Ma. Biar gimana pun juga Galvin berstatus masih jadi suaminya, Ma. Aku nggak mau sampai dicap orang jadi suami yang nggak bertanggung jawab. Nanti, setelah anak itu lahir, aku akan ceraikan Riri. Biar gimana pun juga anak itu nggak bersalah, Ma. Jadi Galvin akan pergi untuk mencari dia. Tapi Galvin. Kenapa Mas mukanya serius banget? Habis nelfon siapa sih? Masalah kantor sayang. Biasa, aku ada proyek terbaru sama Bu Wiryo Sudirjo. Bu Wiryo itu siapa? Kamu nggak tahu Bu Wiryo Sudirjo? Kamu nggak pernah dengar namanya? Enggak. Jadi, Bu Wiryo Sudirjo itu investor sekaligus pemegang saham terbesar di perusahaan papi kamu. Dan itu pindahan dia baru aja nyampe di Indonesia sekarang. Ngeselin banget sayang orangnya. Dia tuh kayak perempuan yang tahu segala hal, yang jago banget sama bisnis. Pintar sih aku akuin, pintar. Tapi kalau ngomong tuh dia tuh suka sarkastik gitu. Malahan sayang yang aku denger ya, Pak Budi itu bilang, Bu Wiryo Sudirjo ini yang ngebantu perusahaan suaminya sampai sebesar sekarang. Kok kamu gitu sih ngeliatin aku? Enggak apa-apa. Cuman kalau dari cerita kamu, yang aku tangkap Bu Wiryo nih kayaknya wanita hebat, saya. Jarang tahu perempuan jadi pemimpin. Terus kalau dari cerita kamu, dia bisa ngembangin perusahaan suaminya sampai segede itu. Terus bisa beli perusahaan papi dengan saham terbesar. Keren loh Mas, itu hebat banget Mas. Jarang. Tapi kamu juga hebat sayang. Kamu bisa ngembangin bisnis kamu sendiri. Jagoan. Enggak lah, tapi nggak sekeren Bu Wiryo. Tapi kamu tetap hebat di hati aku. Kamu juga hebat. Di mana? Di hati aku. Ya udah kalau gitu kita tidur yuk. Ya. Jadi kamu teguran kemarin itu bukan anak aku. Hah? Kamu ada main di belakang aku sampai kamu hamil anaknya Coki. Coki cuma mendonorkan benihnya di rahim aku, itu aja kok Mas, gak ada masalah. Cuma kamu bilang, cuma. Kenapa harus benih dari Coki? Kenapa nggak dari aku aja? Karena kamu nganggap aku mandul dan gak bisa punya anak gitu. Enggak. Kamu di mana sih, Ri? Aku harus cari kamu kemana?
Bu, Yuna berangkat dulu ya. Kamu apa-apaan sih? Tommy lagi. Apa coba istimewanya dia di depan mata kamu? Dia tuh cuma pemain band. Kamu mendingan sama laki-laki yang udah ibu jodohin buat kamu. Anak palura, baik, kaya. Hidup kamu tuh bakal terjamin. Apa kurangnya dia? Kamu tuh gak perlu kerja capek kayak begini. Kamu tinggal nikmatin kekayaannya dia aja. Kamu tuh kalau ibu ngomong itu ngerti. Ada kok dia kekurangannya, Bu. Apa coba? Kekurangannya dia bukan Tommy. Ya udah ya Bu, Yuna berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yun, kayaknya ibu kamu segitu nggak sukanya ya sama aku. Tom, udah gak usah dipikirin. Kita berangkat tuh ntar telat loh. Ayo. Ayo. Let's go. Dah? Udah. Kasihan ya mamanya. Mbak, sepertinya kecapean. Mbak, bangun, Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Bangun, Mbak. Kok Mbak tidur sini? Oh, iya Bu, tadi saya mau pulang cuman kecapean aja jadi numpang istirahat di sini. Tidur di dalam atau enggak tidur di rumah saya, Mbak? Iya. Yuk, nggak apa-apa. Nggak usah Bu, nggak usah repot-repot. Saya juga mau langsung pulang kok. Mari Bu, permisi. Iya, Mbak. Kasihan ya. Kasihan ya. Sepertinya kecapean dia. Iya ya. Ayo kita masuk ya. Masuk ya. Halo, Mah. Win, kamu di mana? Kok semalaman nggak pulang? Maaf, Mah, aku ketiduran di mobil, Mah. Semalaman aku cari Riri kemana-mana tapi nggak ketemu, Mah. Aku nggak tahu sekarang Riri ada di mana. Udah, mendingan sekarang kamu pulang dulu ya. Nyari Ririnya nanti aja lagi. Oke? Mama tunggu di rumah. Oke, Mah. Aku pulang sekarang ya. Oke, hati-hati ya. Bye. Mi, hasil kesehatan papi udah Riana kirim ya, soft copy-nya. Mami tinggal cek aja di email. Ya. Itu bukannya Mbak Riri ya? Ngapain Mbak Riri jalan sendirian bawa koper? Pedro, berhenti sebentar nih. Berhenti. Ya, iya Non. Mbak Riri, Mbak! Mbak Riri. Mbak Riri kenapa Mbak? Mbak mau kemana Mbak? Mbak Riri, Mbak! Mbak Riri. Mbak Riri kenapa Mbak? Mbak mau kemana Mbak? Kenapa pakai bawa-bawa koper segala? Mbak Riri nggak apa-apa?
Mbak pucat banget loh Mbak. Mbak yakin Mbak nggak apa-apa, Mbak cerita dong. Cerita aja sama saya ya. Jadi untuk proyek kedepannya, saya mau setiap bidang itu ada yang supervisi. Jadi kita akan meminimalisir kesalahan karena ada satu orang yang akan fokus untuk memikirkan di bidang itu tersendiri. Itu, dan selain itu kita akan mengikuti style dan juga tren di Indonesia sekarang ini. Oke, mungkin terlihat pengeluaran kita akan lebih besar daripada umumnya, tapi saya yakin investor akan senang. Karena apa? Karena investor akan tahu kinerja kita beda sama yang lain. Hasil yang unik dan kerja yang tidak biasa akan membuat investor balik lagi ke kita. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Kalau ada yang mau tambahin, silakan. Kamu benar, inovasi itu memang bisa menarik investor. Tapi pada umumnya, semua investor maunya mengeluarkan budget kecil dan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau pakai cara kamu seperti ini, yang ada semua investor yang bekerja sama kita tuh jadi kapok. Kalau kapok sih nggak mungkin ya, Bu. Toh inovasi ini inovasi yang terbaru di Indonesia. Investor juga tahu kok dia akan mengeluarkan sesuatu yang lebih dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih juga. Mungkin karena Ibu Wiryo baru datang ke Indonesia, jadi belum tahu tren-tren apa yang lagi happening sekarang di Indonesia. Kamu bilang apa? Kamu bilang tren. Bisnis tidak ada hubungannya dengan tren. Kamu tuh anak baru kemarin sore. Kamu belum tahu apa-apa. Jadi kamu jangan coba-coba untuk melawan strategi saya. Bukan itu maksud saya. Buang-buang waktu saya aja. Sebaiknya kamu persiapkan plan, laporin ke saya, baru kita meeting lagi. Meeting hari ini saya akhiri. Terima kasih. Apa mungkin ya, Dit? Masalahnya Mami Devi sama Pak Kusuma, terus sakitnya Pak Kusuma ini adalah karmanya dia sama keluarga aku. Itu artinya balas dendam kamu keluargaku semua udah terbalaskan kan? Terus buat apa lagi Saka kamu pertahankan pernikahan kamu? Kok bisa ada orang kayak dia ya? Aku aja abis dibikin kesel sama dia, sayang. Menurut aku sih itu bagus ya, Mas. Artinya dia perfeksionis. Saya butuh bantuan kamu kali ini. Bantuan apa, Pak? Saya kok ngerasa dokter Bayu itu punya niat terselubung ya sama Ariana. Siapa itu Ariana? Kenalin, saya Ariana. Ini benar-benar penghinaan untuk saya. Karena saya sudah disandingkan dengan pebisnis baru yang tidak selevel dengan saya.